ngajagi ya tempat namanya 20 tahun di tahun 8 genep jadi di dia tempat teh bahkan kan pun bapak pun aki pun buyut pun bawa mantu dah bawa di Bogor buyut di Bogor hijrah ke Cianjur tepatnya Gunung Padang buyut teh yang kan kau ngawaler tadi anu ditaros ya Gunung Padang teh mengartikan tempat prasejarah mana warisan karuhun-karuhun orang khususnya di peradaban Sunda dikenal ku bahasa arkeologi mah Sunda kuno bahasa budaya mah jantan nemukeun sepuh abdi oge para tokoh masyarakat para karuhun para ilmuwan oge ieu Gunung Padang teh cuma didamel dibangun atau tapi diciptakeun kabungkur ku karya-karya karuhun urang ieu fungsina kabungkur utamina kanggo tempat ibadah di samping tempat ibadah ia dimanfaatkan kalau tempat-tempat rapat tempat seremonial tempat rapat dalam arti memutuskan suatu hal contohnya misalkan jika di daerah atau di tempat ada kekisruhan tentang apa tidak bisa dipecahkan tidak bisa didamaikan yuk kita sharing yuk musyawarah di puncak Gunung Padang nah hasil kesepakatan itu dibawa ke tempatnya masing-masing nah, itu jadi selain tempat ibadah dimanfaatkan dulu ini untuk tempat rapat atau tempat musyawarah dalam arti memutuskan suatu hal. Nah itu mungkin untuk menjawab yang ditanyakan tadi seperti itu. Upami iya teh Pak pas zaman penjajahan ku kolonial gitu Pak. Iya teh kumaha gitu Pak tempat itu di apakah ku orang Belanda teh dijantenkeun naon gitu. Upami mengacu karena kolonial Belanda, abdi gaduh catatan, gaduh data tahun 1891 ya Gunung Padang tanpa tercatat ku Belanda veter veter apa lah nah itu jilid ke-1 jilid ke-2 Gunung Padang dirilis juga pernah diteliti pada tahun 1914 oleh NJ Krum tetapi belum ada dilakukan penelitian secara intensif hanya menulis bahwa Gunung Padang terdiri dari 4 teras dan terdiri dari beberapa batu yang kasar itu yang saya baca di buku sejarah yang dikemas oleh NJ Krum 1914. Nah waktu itu kenapa seorang NJ Krum ilmuwan Belanda ketika penjajahan sampai ke Bukit Gunung Padang karena sekitar Gunung Padang ini sebelah timur ada tambang emas sampai sekarang itu tambang emasnya masih beroperasi dan masih dikelola. Nah itu kan radius 7 sekitar 5 kilo. Nah, kemungkinan besar dari ilmuwan-ilmuwan bahwa NJ Krum itu ketika bukit ke bukit atau gunung ke gunung itu untuk mendeteksi bahan tambang bukan hanya emas tapi yang paling dicari kan logam mulia emas. Nah, sehingga di situ ada di pertambangan emas atau antam bunteh dekat dari sini kok. Bahkan masyarakat pun dulu ada yang kuli nambang di pertambangan yang saya maksudkan. Nah waktu itu meneliti ke Bukit Gunung Padang ketika masih hutan ini beberapa batu ditemukan bahkan saya ada foto-foto tahun 1978 masih hitam putih diantaranya gerbang masuk dan di bawah pohon ini beberapa titik yang udah dibuka waktu itu. Nah akhirnya NJ Krum tidak berani untuk mengubah atau memungkari nih akhirnya diabaikan aja karena Belanda pun tahu ini perlu dijaga dan dilestarikan ini karya orang tua dulu khususnya di Nusantara dan ditinggalkan waktu itu yang saya tahu itu NJ Krum namanya Belanda sisi kedua gitu. Jadi udah tahu bahwa di Bukit Gunung Padang ini ada peninggalan sejarah tuh. Padahal berpotensi mengandung emas oke gitu kan di teh. Nah itu dugaan kan tapi setelah diteliti ya tidak ditemukan kandungan emas. Nah, bahkan 2012, 2013, 2014 ada ilmuwan geologi Indonesia di era Pak SBY. Di situ ada dugaan bahwa di bawah ini ada dimaksudkan beberapa titik dibor dengan menggunakan alat berat untuk mendeteksi bahan-bahan kadar-kadarnya. Ternyata sedalam 35 meter dari permukaan, 26 meter, 35 meter saya juga ikut mantau ketika penggalian dari puncak Gunung Padang. Ternyata di bawah kedalaman 35 meter dari permukaan yang kita duduk ini hanyalah batu dan batu melapis ke bawah, batu masih numpuk. Nah artinya apa? Bahwa hanya batu dan batu. Kemudian
sampel yang dapat itu hanya kandungan besi, logamnya besi, dan batu-batu ini mengandung kadar besi antara 45-47%, dan batu-batu ini mengandung kadar besi yang sangat tinggi, sehingga oleh arkeologi dan geologi dikategorikan bahwa semua batu balokan Gunung Padang jenis batu andesit. Andesit itu relatif, batu sungai pun andesit, tapi nilai plus batu Gunung Padang ini andesit piroksin, artinya jenis batu yang banyak mengandung kadar besi yang sangat tinggi, sehingga kalau saya pernah bawa magnet lempengan yang tipis, saya ikat dengan benang, si magnet tadi saya bungkus dengan kertas biar ini kan gantungan, saya nyari batu yang tegak, ternyata begini nempel. Nah, dulu saya lagi belajar itu kan. Nah, sekarang dengan belajar saya lama di sini, saya tanpa magnet, tangan saya tuh kena mana batu yang kandungan besinya tinggi, mana yang enggak. Dengan tangan akan terasa, dengan kayak begini misalkan nih. Tapi dengan fokus, nah ini kandungan besinya sangat tinggi. Tahu ini. Nah, lebih tinggi ini daripada ini. Ini ada kandungan besinya tapi ini sedikit. Itu bisa terasa dengan pori-pori ini, itu dengan rasa itu ada kontak seperti itu. Itu yang saya alami seperti itu. Mungkin silakan ya kalau pengen yang lain. Punten Bapak, sebelum lanjut punten ngerekam juga ini buat dokumentasi Gak keluarga apa-apa. kami Itu ya. saya tahu kalau yang direkam yang tidak direkam, bahkan ada yang merekam ngaku-ngaku nggak direkam tapi direkam, saya tahu nggak bisa dibohongin. Karena mana yang boleh saya ucapkan ke publik umum, ada yang hanya begini aja tidak boleh direkam, ada itu. Walaupun minta alasan direkam, Pak nggak bisa, saya nggak bisa keluar. Tapi kalau nggak direkam baru keluar. Itulah keanehan-keanehan yang memang di luar nalar tapi memang terjadi. Itu mungkin itu yang saya sampaikan. Sebelum lanjut lagi Pak, dari nama dulu Pak, Gunung Padang kenapa dinamakan Gunung Padang? Kenapa dinamakan Gunung Padang? Di zaman Belanda belum ada nama Gunung Padang. Belanda masuk belum ada istilah Gunung Padang. Saya punya buku dokumentasi oleh arkeologi Jakarta tahun 1985, masih ada bukunya di rumah saya, arsip saya. Nggak ada yang punya buku selain saya di desa ini, karena saya ketua penjaga yang melanjutkan Gunung Padang ya. Nah, mungkin pernah lihat tayangan Gunung Padang di TV yang pakai seragam hitam, terus orangnya ini lagi bicara. Bahkan tadi saya banyak masuk WA teman-teman alumni SMP, ini Kang Anang lagi ada di TV TPRI Nasional tadi pagi jam 10. Tadi ada saya tayang di TPRI Nasional tentang Gunung Padang gitu kan. Tapi itu udah tayangan jadul. Saya juga masih baju seragam yang dulu, saya tahu tuh tadi saya lihat di siaran video di teman saya gitu. Jadi Gunung Padang, kenapa dinamakan Gunung Padang? Padang itu diambil dari bahasa daerah atau bahasa Sunda ya, atau bahasa Jawa sama. Itu Padang itu terang, caang. Bahasa Arabnya nur, kan. Bahasa Inggrisnya light atau bright, gitu kan. Nah, ini Padang. Maksudnya apa? Ini melihat jauh kemana-mana kan, hamparan yang luas, inilah Padang. Padahal ini jarak pandang lagi dekat karena musim hujan. Dari pagi panas enggak, hujan enggak, melempem cik sudah nama. Nah, coba kalau lagi cerah ini, Sukabumi perkotaan dari kelihatan. Arah Cipanas, jalan ke Cipanas itu kalau lagi malam itu lampu-lampu arah Cipanas kelihatan. Cianjur sini, Jangari atau danau yang di pemancingan ini airnya kelihatan saking cerahnya nih. Cipatat yang ada gua Pawon, yang ada batu-batu kapur, dari sini kelihatan. Kalau lagi cerah ini jarak pandang memang lagi pekat ini, kabut ya, kabut awan. Jadi Padang itu artinya terang. Kenapa dinamakan Gunung Padang? Ya artinya ketika kita ada di bukit Gunung Padang bisa melihat pandangan jauh luas kemana-mana. Itulah Padang sesungguhnya. Kalau keluar bisa melihat hamparan yang luas, tetapi bagi orang spiritual seperti akang-akang yang tadi lebih ke penggalian ilmu tauhid, mereka orang-orang yang memang belajar ilmu tauhid dengan keagamaan. Nah ini Padangnya ke dalam. Artinya apa? Cina lamun urang datang ke Gunung Padang mah kudu caang hate. Terang hati. Orang yang terang hati pikirnya tidak sempit. Nah, orang yang terang hati bisa membedakan mana yang hak mana yang batil. Orang yang terang hati cek sunan mah bisa ngabedakeun
mana anu pamali mana anu kudu tuh. Nah itu bedanya. Jadi orang yang terang hati itu pikirnya luas, tidak sempit. Nggak mungkin ada orang terang hati atau cang hati nggak mungkin mau fitnah orang, nggak mungkin mau bunuh diri karena pikirannya nggak sempit, luas. Ada solusi, ada jalan keluar. Apapun permasalahan, apapun ujian yang datang kepadanya akan bisa menanggulangi dan sabar menghadapinya. Itulah orang yang terang hati. Itu bedanya Kang. Itu yang dimaksud. Ya. Kalau saya bukannya kenapa Padang, jadi penyampainya luas. Itulah Gunung Padang. Tuh. Mungkin ada yang lain, silakan Mangga. Selama saya bisa menjawab atau ada izin lah untuk menjawab. Pak upami ieu teh kapung pernah gunung kolot orang saya bangga di dieu teh nah biasa ditinggalkan teh kunaon nu ngadamel ieu teh. Laras, jadi sauningna abdi seterang abdinya tadi terus diobrolkan masih akan tadi wah mungkin tidak mungkin tempat semegah ini, seasri ini, seindah ini, seunik ini sama penghuni awal ditinggalkan. Nggak mungkin. Menurut arkeologi katakannya dulu itu namanya Eden, pindah-pindah tempat. Ini nggak mungkin orang meninggalkan tempat ini, wah nggak mungkin. Dan tempat ini subur sekali kan, dengan palawija, dengan pohon-pohon buah-buahan apa, nggak mungkin ditinggalkan. Nah kalau ngawal peterasakan tadi kunaon lagi pembangun, pencipta atau tapi jamin-jamin muka pungkur bersinggah di dia teh kena bencana Kang. Iya, walau alam saya abi terang bencana naon. Maka tidak abi mah anak orang kemarin ya. Itu kan jangankan abi ake giboya teterangan itu kan saminya ular ku abi gitu kan bencana alam. Entah letusan gunung, di sekitar sini ada kawah Merapi dan semua warga Jawa Barat dulu dekat Jawa Barat dulu lantas termasuk kerajaan di sini tuh habis terkubur, meninggal, maut. Entah air meluap semua. Kalau air meluap berarti nyambungnya di tempat dengan Nabi Nuh kan gitu. Karena seantara jagat alam raya semesta dalam Al-Quran semua tenggelam. Hanya yang selamat itu yang iman kepada Nabi Nuh kan. Nah, artinya apa? Semua yang ada di negara dunia ini yang sekarang berarti iman kepada Nabi Nuh. Apapun agamanya sekarang yang ada sekarang. Nah, cuman coba marut lagi sampai saat ini. Karena beda lagi pendapat, beda lagi pencerahan, beda lagi penerangan kan begitu Kang. Nanti pasti itu akan kembali lagi. Ya sekarang itu udah dekat. Di era ini sekarang itu masa transisi kan begitu. Nah, tapi apapun yang terjadi izin Allah. Apa yang kita takutkan yang akan hadapi, yang kita takutkan itu hanya dengan salah. Karena kita dengan mati takut. Kenapa mati takutkan? Semua orang maka mati. Tapi kita tidak tahu kapan mati terjadinya kan. Ada yang masih muda, ada yang remaja, ada yang tua. Kadang yang tua belum mati, bayi baru lahir mati kan begitu. Artinya apa? Tidak ada yang tahu mati itu. Kita berserah diri hanya kepada Allah. Yang penting kita takutkan itu salah, karena semua orang bakal mati entah kapan. Tapi kita mati dalam keadaan tidak baik, dalam kesesatan, celaka kita. Tapi kalau mati kita dalam memang dengan keimanan kan, dengan positif, dengan baik, selamatlah kita kan begitu. Itu tuh yang harus kita pelajari. Nah sekarang itu masa transisi walau alam. Nah kemarin jam berapa ya, jam 4 lebih sekian gempa. Ada gempa. Yeah. Nah, saya lagi di sini kemarin. Apa yang terjadi itu terasa di sini mendesak ke Banten itu, terasa getarannya tuh sangat lurus gitu kan. Nah ini pusaran gempa juga di sini nyambung tuh ke Banten, ke pantai selatan, ke Bandung, Lembang. Ini ada jalur-jalur khusus. Secara akal nggak masuk akal. Dari geologi itu ketemu ilmu kebumian. Yeah. Ibaratnya ada terowongan katanya, bukan terowongan secara nyata itu bukan, tapi itu ada benang merah buat jalur-jalur lintasan. Gunung Gede juga sama kan gitu kan. Yeah. Jadi masa dulu itu di sini ada kehidupan, ini tempat peribadatan khususnya, tapi di sekitarnya ada perkotaan. Tapi dengan adanya bencana alam semua luluh lantah, dan ini karena terbuat dari batu yang kokoh, tertutupi dengan letusan gunung atau air atau lumpur, sehingga lama-lama terkuburlah menjadi tanah, tumbuhlah pohon-pohon.
jadi hutan. Nah, lama-lama kemudian muncul lagi ini karena ada perubahan dengan hujan dan kikisan. Ada orang tua dulu yang menemukan ini. Nah, ternyata ini ada banyak batu-batu. Pas digali ternyata ada strukturnya, ada seperti ini, udah pintu masuk, pintu keluar, udah seperti ini sampai saat ini, Kang. Jadi itu kronologisnya. Siga ruangan gitu Pak. Iya, itu ruangan seperti itu asli, Kang. Dari dulu saya nanya ke Aki, hari dia tika pungkot, yuk Aki keur budak geus kieu cu, apa? Nan ku Aki di kebonan, cenah ngebon sampung ngauma. Ini sekieu we, muka tutup. Tuh. Jadi orang yang pertamanya tuh kena bencana. Konon ceritanya katanya siapapun orang nanti yang sampai ke bukit ini mereka itu masih ada hubungan orang tua dulu yang di sini. Cuman mereka itu yang terselamatkan jauh dari bencana. Berarti misalkan udah dari pulau mana, negara mana, ulang buana melalui laut dengan alat sederhana dulu sampailah ke Pulau Jawa. Nah kita kurang kan dalam sejarah kita nenek moyang kita Cina kan gitu kan, nenek moyang kita ada yang mengatakan ada dengan Malaysia, dengan Thailand, dengan Afrika, bahkan dengan ini kan banyak suku-suku yang di luar negeri. Ya mungkin itu seperti itu. Padahal awal peradabannya ada di sini, kesana, kesini lagi. Sehingga saya mempelajari dari orang-orang turis ya, entah dari Amerika, dari Kanada, Inggris, dari Jepang, dari Cina. Semua komentarnya ketika duduk di daerah sini sampai ke Gunung Padang itu merasa damai, merasa tenang. Itu yang saya sampaikan dari mereka orang turis. Karawas lagi Kan? enak. Ya aku mulai orang Sundanya, orang Jawa Barat, orang Bandung, Cimahi itu. Da saur nama kenapa situs ieu teh lebih tua di situs piramida di Mesir. Mohon. Nah, kenapa itu ada ungkapan seperti itu? Saya tahu ada ungkapan seperti itu karena ada penelitian Gunung Padang dari tahun 2012 sampai 2014 berdasarkan ilmu arkeologi, ilmu geologi, ilmu astronomi, ilmu antropologi. Nah, semua pelaku penelitian itu abdi sering ngebantu ke anjeunna itu kan, bahkan di bumi abdi homestay-na teh istirahat teh termasuk ahli staf presiden. Dari situlah mulai ada rumor itu. Nah, tetapi kan publik masyarakat ilmuwan yang lainnya tidak akan percaya ini lebih tua daripada piramida Mesir, Giza kan, piramid Mesir tanpa alasan yang jelas kan begitu. Nah, bagi Abi secara naluri batin sangat optimis, ini sangat peradaban tua gitu kan. Tapi di situ ada pesaing-pesaing, Kang. Di situ ada kepentingan. Di sisi lain banyak gak mau mengklaim. Ini yang lebih tua ini karena kalau ada yang lebih tua lagi kalah itu peradabannya. Dan di situ ilmuwan juga roboh kajiannya. Berarti lu salah, lu bohong. Kan begitu. Banyak yang menyegah kan. Nah, ini tahu, Amerika udah tahu dari dulu, dari sebelum ini bumi udah tahu. Cuman ditutup. Sekarang itulah dengan teknologi, dengan adanya teknologi ya sekarang ini nggak bisa ditutup ke dunia langsung kan, nggak bisa yang namanya budaya peradaban nggak bisa ditutup kan. Walaupun dipolitisir itu akan sendiri tembus ibarat jamur dalam tanah, walaupun di sini ada daun-daun nutupin tetap aja akan nanti terbuka. Seperti itu sejarah pun seperti itu. Ini sejarah tua ini, walaupun diakalin itu nanti akan tembus. Sehingga kalau peradaban ini grafiknya tinggi, yang selama ini tua akan jadi gini, ini akan di atas. Sekarang kan gini nih, di barat begini kan, di timur gini kan, nanti akan terjadi itulah alam. Naon gitu Pak kangge ada orang sadayana teh supaya tiap jaga ieu. Ya pesan ti abdi anu ngajagi tempatnya ka kaula muda atau napi cek bahasa mah anak milenial ke depan supaya orang teu paremun obor henteu katinggalan sejarah, teu katinggalan mati budaya, mati sejarahnya. Mangga sok atuh gali kaji sejarah-sejarah budaya nu aya di Nusantara teh, peninggalan bukan hanya Gunung Padang, seueur tiap kabupaten teh aya peninggalan sejarah purbakala teh. Itu teh simbol-simbol
ilmuwan kau orang termasuk Gunung Padang gitu kan. Nah, kenapa Gunung Padang lima terasir ini mengundahkan ku bahasa Sunda nama gini pun nete taraja mincak hambalan sana bentuk nete. Di handap nete pertama, nete kedua, nete ketiga, tapi keempat kelima nete itu mincak hambalan gitu kan. Jadi orang ke Gunung Padang teh sanes ukur siapa-siapa ninggal wungkul harus memetik ilmu, karena ilmu itu apapun tidak dengan ilmu itu sia-sia. Nah, apapun tidak dengan ilmu sia-sia, bahkan ibadah tanpa ilmu sia-sia. Dalam mata sholatnya sholat sekaliwat bisa dikatakan sia-sia kalau tidak dengan ilmu. Sebenarnya apa? Ya, sholat tanpa ilmu sia-sia, ibadah tanpa ilmu sia-sia, apapun tanpa ilmu sia-sia kan. Makanya kita yang ada itu sudah ada Al-Qur'annya. Berarti yang harus kita cari itu ilmu. Nah, ketika masuk Gunung Padang kita harus ke kanan dulu, baru ke kiri. Karena ilmu ada di kanan. Di kiri tempatnya keduniawian atau harta kekayaan. Nah, buat apa kita mendapatkan harta kekayaan tanpa ilmu? Tapi dengan ilmu akan mendapat harta kekayaan, akan berkah, akan mendapatkan jabatan apapun seperti itu Kang. Itu keilmuan. Nah, motivasi saya sebagai penjaga, silahkan kepada publik siapapun yang ada dimanapun berada, silakan kunjungi dan tetap lindungi dan lestarikan situs Gunung Padang, karena Gunung Padang ini, dan galilah sejarah budayanya. Jadi menurut bahasa bahwa kita sebagai orang Sunda galilah budaya Sunda sendiri, bukan budaya orang, bukan budaya asing kan, bukan budaya Sunda itu ya asing itu kan, barat itu kan, karena orang yang sudah lupa budayanya akan lupa integritas jati dirinya. Nah, jadi jati diri bangsa itu ada dalam budaya kita masing-masing itu, bahwa Gunung Padang ini mengandung erat hubungan budaya Sundanya pisan, kasundaan pisan. Nah, Sunda bukan suku, tapi Sunda adalah nilai budaya estetika, wadah sistem. Ada orang Cianjur, ada orang Gunung Padang, akang orang Bandung, akang orang Jawa. Jawa, nah Jawa Barat. Baras teh. Karena Jawa itu satu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa. Sunda bukan suku. Sunda adalah dulu itu sebutan wadah, sebuah norma estetika ageman yang memang bagaimana seseorang itu beretika, berperilaku, dan keyakinan yang baik dan positif. Itulah Sunda. Ya, Sunda kunaon dilambangkan ku simbolna kujang. Ada kujang sebagai lambang pusaka peradaban Sunda. Nah, keris lambang pusaka peradaban Jawa Tengah. Sebetulnya Islam. Cuman itu umumnya Jawa. Ya bisa tiga-tiganya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, semua punya keris. Kan sederhana, makanya Gunung Padang ada simbol kujang dan simbol keris itu di batu lantai 3, akhir 2 lantai 3. Kayak kami diunjukkan di batu goresan seperti keris sareng kujang seperti dia sareng keris di batu. Itulah jawaban Gunung Padang. Jadi kita tuh jangan sampai pecah belah, berantem dengan orang Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Orang kita saudara semua sih. Cuman Belanda lah biang keroknya untuk memecah belah. Kan gitu kan? Tuh, contoh seakan misalkan merantau ke Sumatera bertahun-tahun. Pasti orang Sumatera ngomong, "Kang, mau pulang ke Jawa?" Seakannya pasti ngomong, "Mau pulang ke mana?" "Mau pulang ke Jawa." Apakah jawaban kita mau pulang ke Sunda? Kan enggak. Itu logikanya. Karena Sunda itu bukan suku, tapi norma, estetika, wadah atau sistem dulu tuh. Nah, inilah wadahnya Gunung Padang dengan 5 konsep ini. Kenapa 5 step? Semakin ke atas semakin tinggi, semakin sempit. Karena pembuka di bawah di dasar satu. Itulah tauhid. Kalau dalam rukun Islam, 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 sejajar itu puasa yang pengujian yang ke-4 itu yang kosong. Dan 5 ada teman saya yang jelaskan itu sebagai haji atau suci bersih. Itu kan kalau dengan rukun Islamnya. Tapi saya tidak mau dengan disambungkan ini dengan keislaman, karena apa? Ini tempat jauh sebelum ada agama. Saya sambungkan dengan kebudayaan. Tapi bagi orang yang berpikir, apa yang saya sampaikan ininya kemana sebenarnya?
Ini ada yang mengatakan ini sebenarnya dibangunnya jauh sebelum adanya Islam. Secara kapan nama Islam? Iya, tapi hakikatnya Islam sudah ada, Iya. tapi gaib. Tapi udah ada. Nah itu hebat. Nah contoh sekarang teh 1443 Oh, 3 menjelang Hijriah. 3 Ya, ya. 1443 Hijriah sekarang. Nah, kalau saya ngomong-ngomong ya, Gunung Padang ke Islam, oh, Kang, nggak mungkin ini kan prasejarah ribuan tahun sebelum Masih udah ada kan. Sekarang Islam kan baru 1443 kan. Iya, kalau orang yang berpikir dengan ini, Iya. atau kalau dengan ini dengan batin, Nabi Adam itu udah Islam. Zaman Adam udah Islam, nah, secara kapah belum. Kan dari sorga ke bumi kan, diselamatkan. Islam itu kan selamat. Itu kalau kita paham. Cuman kalau secara logisnya nggak bakal kepikiran. Nah, katanya Gunung Padang Islam kan Islam itu baru 1444 Hijriah kan. 1443 Hijriah ini belum sejak itu terhitung bukan sejak adanya Islam kan. Iya. Itu sejak hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Ya itulah kalau Islam dari dulu nih nggak ada batasannya. Nah ini ada yang menarik kan, 1443 kan Islam sekarang. Iya. Itu Islam maksudnya peradaban yang di Mekah kan. Iya. Nah sekarang bentar lagi nih 1444 kan, 1444 empatnya ada 3 nih. Ada apa yang terjadi? Seribu 444 ya. Iya. Sekarang kan 1443 kan. Nah tahun depan 1444 ada yang unik lah. Apa keunikan apa yang terjadi? Apa tuh, Pak? Ya, walau alam Pak. Nikmatin aja nanti. Nggak bisa dayana punten bilih abi sareng keluarga saya di dia aya nu lepat nyarios gitu atau Untuk saya Oh, lah kira. disampun pisan sadayana abdi ge sharing lah nya sanes abdi so tahu lebih tahu gitu. Teu aya istilah teh gitu abdi mah teu aya sejajar sadayana oge kan sejajar pajajaran teh eta Kang urang sejajar tuh aya nu lebih tinggi tuh aya nu lebih pintar sami naon oge abdi jamil biasa lah sadaya nu disumpingkeun didugikeun eta sanes ti abdi na syariat lah ya syariat berarti karun orang di para malaikat sekali deui Salah nuhun itu mah Salah sunat, kan? semoga jadi amal Kang ya, amin Bapak amin ya amin ya amin. Oke, teman-teman, selesai sudah tadi perjalanan mungkin bisa dibilang perjalanan spiritual di Gunung Padang. Tadi sama Pananang. Bapak Nanang. Iya. Dipandu sama Bapak Nanang, dikasih penjelasan, banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini. Betul. Dan semoga untuk yang nonton konten ini atau siapapun bisa mendapatkan ilmu kebaikan yang juga dari Gunung Padang ini. Iya. Dan terus lestarikan budaya-budaya, cagar-cagar budaya di Jawa Barat dan di Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa Jangan lupa like, subscribe, and comment. Mas Ojan, gimana Mas Ojan? Ini dong, liatin dulu dong. Nih, tim. lupa like, comment, dan subscribe, oke? Oke. Channel Fauzan Susilo. Sampai jumpa lagi di konten kita selanjutnya. Bye.